Ya, shalom saudara sekalian. Salam sejahtera, bahagia banget, happy, penuh syukur. Hari ini saudara-saudara bisa melayani dan memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan, serta doa sama-sama. Yuk kita memuji Tuhan. Percayalah, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu baik. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Amin. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Yes, amin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Mana saudara-saudara yang percaya, katakan puji bersama-sama. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Amin. Lewati lembah air mata, kami percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kesembuhan telah Engkau jamin. Kesembuhan telah Kau jamin. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Ampuniku yang seringkali kurang percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Yuk mari percaya. Amin. Kesembuhan telah Kau jamin. Dia berkata, oleh bilur-bilurku kamu menjadi sembuh. Ini adalah jaminan Tuhan melalui sabda firman-Nya. Amin. Apapun yang kita alami hari ini, kalau saudara memiliki iman kepada Tuhan Yesus, jangan malu bersaksi tentang kuasanya, tentang kayu salib, dan tentang penebusan dosa yang sudah dilakukan untuk keselamatan jiwa Bapak Ibu sekalian. Sekalipun hari ini engkau melihat hidupmu dalam sebuah proses, jangan kendor, jangan kasih kendor kesaksian kita. Kita percaya Tuhan menjamin kita, menyertai kita selama-lamanya. Kesembuhan sudah Kau jamin. Yes. Aku percaya. Berbahagialah semua kita yang percaya. Mereka pasti akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih. Selamat masuk ke hari yang baru. Pujian, firman Tuhan, dan doa menjadi kesukaan kita setiap hari dan menjadi menu sarapan surgawi kita every day.
Karena kita adalah manusia-manusia rohani, kita dituntun hari demi hari. Sabda firman-Nya terus menerangi hati, langkah dan wajah kita. Kulihat di wajah Bapak Ibu penuh dengan kemuliaan surga. Ada karakter Bapa, ada sinar kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Wow. Ya, sebabnya bagaimana hari ini? Sehat-sehat ya? Halo Englan, halo Erni, halo Dina, halo Roslinda, dan banyak lagi ya. Pastor sapa-sapa yang ada di grup doa Telegram, halo Shalom. Yang ada di grup doa WhatsApp, ya Shalom semuanya. Yang di Facebook, halo. Yang di YouTube, Shalom, Shalom. Iya betul, pujian, firman, dan doa. Inilah yang menjadi menu surgawi kita setiap pagi. Karena setiap pagi rahmat-Nya dicurahkan baru. Seperti embun di pagi hari, demikianlah kasih Tuhan dicurahkan kepada manusia. Nah, terima kasih, banyak kesaksian-kesaksian segar, puji Tuhan. Baik ya, jempolnya keren, kasih Tuhan mengalir, amin. Bersyukur. Melalui pelayanan live streaming ini, ada begitu banyak orang-orang yang menerima hidup yang baru karena kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, I love you full. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang setia bertekun dalam Tuhan. Pastor Hendy memuji iman Bapak Ibu yang terus bertekun. Salah satu doa yang Pastor naikkan hari ini, dari sekian doa-doa yang di dalam mezbah Tuhan, apakah itu? Bapa, saya bersyukur atas mereka yang sudah meninggal, dan ku berkesempatan melayani mereka, menyerahkan mereka ke dalam tangan Bapa Surgawi, untuk mereka menerima kekekalan. Karena bagi Pastor Edi, mendoakan orang sakit dan sembuh itu karunia Tuhan. Mendoakan orang yang kritis dan dia diberi kesembuhan abadi seutuhnya, itu juga karunia Tuhan. Maka dalam doa mezbah kepada Tuhan, bukan hanya bersyukur karunia Tuhan, orang sakit disembuhkan. Pastor menyadari bahwa baik yang ada di grup doa maupun di live streaming ini, ada di antara mereka yang sudah berpulang ke pangkuan Bapa. Itu pun Pastor syukurin, dalam arti kami berkesempatan untuk mengambil bagian melayani jiwa-jiwa tersebut. Dan tidak berhenti di dalam doa itu. Saya menaruh sebuah kasih, harapan, dan janji yang murni bahwa suatu hari kelak jiwa-jiwa ini, ketika waktuku pun di bumi sudah selesai dan saya harus meninggalkan dunia ini, bersyukur saya bukan hanya berjumpa papa mamaku di surga dalam keabadian, tapi saya akan melihat jiwa-jiwa itu juga menerima kekekalan dalam keabadian. Maka inilah wujud syukur saya kepada Tuhan. Saya melayani orang bukan cuma sekedar orang sakit sembuh, diberi umur panjang, tetapi ketika Tuhan mengambil dia pulang ke pangkuan Bapa, saya boleh bersyukur karena saya boleh mendoakan tubuh, jiwa, roh, kekasih Tuhan ini sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Ini adalah sebuah declare. Maka kita semua saudara yang sudah diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, ada berkat-berkat Tuhan mengalir, kepercayaan, termasuk juga kesibukan, prestasi, jabatan.
Satu hal yang kita mesti ingat bahwa kita dipanggil ini untuk menjadi berkat, untuk menjadi saksi, untuk menjadi terang. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, kita jangan malu bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sebab orang yang berani menyaksikan tentang Tuhan Yesus, mereka betul-betul sadar hal ini serta menghidupi dan melakukan apa itu? Bagi mereka, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Inilah orang-orang yang menyadari tentang ayat ini sehingga mereka tidak malu bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkatilah seluruh pemirsa dan pendengar. Sabda firman Tuhan yang hadir ini akan mengubah kita. Yang tadinya malu bersaksi, tidak malu. Yang tadinya takut bersaksi, tidak takut. Karena firman Tuhan ini memperlengkapi kami untuk menjadi bagian duta Kristus di muka bumi ini. In Jesus' name. Baik saudara-saudara, time for Bible, kita akan melihat bersama-sama sabda firman Tuhan, beberapa bagian yang akan mengenyangkan rohani kita dan membuat kita berapi-api untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari 2 Timotius 1. Kita lihat dulu ayat 8 bagian A. Ya, saya serahkan buka beberapa ayat dari firman Tuhan. Ya. 2 Timotius 1 ayat 8 bagian A. Demikianlah sabda firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Tuhan kita itu adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan malu. Karena rupa-rupanya masih banyak orang-orang yang malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Bersaksilah tentang kasih, kuasa, kebenaran, firman, keajaiban tentang Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Mulut kita bukan untuk dipakai mengkritik atau memuji-muji manusia. Mulut kita dikuduskan untuk menyaksikan tentang karya Kristus di muka bumi ini dan bagaimana penuh kasihnya Bapa di surga, sehingga ia telah mengaruniakan putranya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, seringkali orang malu bersaksi tentang imannya. Takut, belum biasa, tadi malu. Makanya firman Tuhan berkata hari ini, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu, tidak malu. Nanti malu-maluin. Justru kita sekarang harus malu kalau kita tidak bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saya mau tanya, kita dibenarkan, disucikan, dikuduskan, diurapi, dilepaskan, disembuhkan oleh siapa? Tuhan Yesus bukan? Maka jangan malu untuk bersaksi. Nah, ada satu roh, ini roh kegelapan ya, yang menahan dengan berbagai macam intimidasinya dan tipu muslihatnya, supaya orang Kristen, orang percaya malu bersaksi. Kita mau patahkan tipu muslihat iblis hari ini, dan kita mau menggenapi firman Tuhan bahwa saya dipanggil menjadi terang, menjadi garam,
menjadi saksi. Nah, apakah tipu muslihat iblis yang tanpa orang sadari sehingga mereka mau bersaksi takut, tidak percaya diri, malu, dan sebagainya? Kita melihat saudara-saudara mundur satu ayat, 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Demikianlah sabda firman Tuhan untuk kemenangan setiap orang percaya berani bersaksi. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi jelas, ketakutanmu membuat engkau salah satunya malu untuk bersaksi. Jangan sampai kita menjadi manusia orang benar yang terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Maksudnya gini, yang seharusnya malu kita lakukan, kita tidak malu. Tapi yang harusnya kita lakukan, kita malu. Itu betul-betul malu-maluin. Di dalam Bible, ayat 7 berkata, seringkali manusia takut. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, sebagai Bapa yang baik, Dia sediakan, Dia berikan, Dia curahkan, Dia urapi, Dia penuhi Bapak Ibu dengan rohnya yang membangkitkan kekuatan, yang memberikan keberanian. Jadi kekuatan kita itu apa? Bukan hanya untuk kerja tiap hari cari uang, bukan. Kekuatan kita buat apa? Bukan untuk kita pergi ambil barbel, terus kita habiskan kekuatan kita di tempat nge-gym saja. Kekuatan kita itu untuk melayani Tuhan yang sesama. Tuhan memberi kita kekuatan, keberanian untuk membangkitkan. Keberanian untuk apa? Bukan berani untuk dusta. Bukan berani lalu singsingan lengan untuk tonjok orang. Sekarang orang tonjoknya bukan dengan hanya fisik, bisa dengan tadi itu gosip, pembunuhan karakter, jelek-jelekan orang, menyebar hoax, sombong. Ada lagi yang berani menghina pelayanan in Jesus. Sampai-sampai dia berkata, kalau cuma 2 kata saja in Jesus, semua masalah selesai. Tidak perlu dong dibuka sekolah teologi. Thinking again. Seandainya cuman satu-satunya di dunia ini akses untuk bersaksi atau melayani Tuhan yang hidup melalui sekolah teologimu, saya rasa saya akan cari sekolah teologimu dan saya mau belajar di sana. Tetapi setelah kuperhatikan, jutaan orang di dunia ini mengalami kasih, kesembuhan, kuasa, keselamatan Yesus Kristus. Rupanya bukan dari sekolah teologimu dan juga bukan dari sekolah teologi saja. Tuhan bisa pakai kisah hidupku, kisah hidupmu untuk menjadi kesaksian. Jadi jangan orang saling merendahkan. Jangan jadi orang sombong. Cek bagaimana pelayanan hari ini. Saya bersyukur Bapak Ibu, bukan berarti hebat, tidak. Saya bersyukur dari kekuranganku, dari keterbatasanku, dari yang disebut orang-orang saya tidak pintar. Tapi pelayanan live streaming ini dan pelayananku sehari-hari, baik lewat doa maupun renungan maupun online, begitu banyak yang terberkati. Tentu ada tuduhan-tuduhan lain. Ya, semua manusia suka yang begini. Ya, memang kita dipanggil untuk menyampaikan kabar baik dengan cara kita masing-masing. Jadi orang-orang yang belum maju di dalam pelayanan live streaming, berusaha, berdoa, baca firman. Apa ya? Bagi pastor sih, kalau saya berpuasa, ya, deep worship, bukan lalu kita pansos dengan cara-cara
jelek-jelekan orang lain yang Tuhan sudah angkat hidupnya. Karena sebagai manusia yang punya hati nurani yang baik, kita perlu saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Apalagi ketika engkau menyatakan diri sebagai pengikut Yesus Kristus. Jangan malu bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Dan kita hari ini mau stop pakai mulut kita untuk menjelekkan manusia ciptaan Tuhan. Jangan sampai harusnya hidup jadi kesaksian, apalagi di masa tua yang sudah Tuhan kasih umur yang banyak. Seharusnya di masa tua kita semakin hari semakin bijaksana, bukan bijak sini yang hanya merasa sini menurut dia yang paling benar, sono sana semuanya salah. Apalagi memberi label-label sesat. Engkau pakai inisial ASK, Mr. XK, Tuhan tahu hatimu. Hati kita ini, saudara-saudara, harus terang untuk kesaksian Kristus dan harus tidak punya ruangan untuk hal-hal yang Tuhan memang berkata jangan. Jangan membenci, jangan memusuhi, jangan menjelekkan orang, itu jangan. Tapi Tuhan mau kita untuk berani bersaksi, bahkan di tengah ketakutanmu hari ini. Tuhan mengutus rohnya untuk membuat engkau berani bersaksi, berani bersemangat, dan semangat ini membangkitkan kekuatan yang baru, kasih dan ketertiban. Jangan malu bersaksi. Bukan cuma sekedar hal-hal ini saja, Bapak Ibu sekalian. Satu ayat lagi ya. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, Ibrani pasal yang kedua ayat yang keempat. Jangan malu bersaksi. Kalau engkau takut, Tuhan kasih roh keberanian yang membangkitkan semangat, kasih, dan ketertiban. Mau apa lagi? Sudah cukup bukan? Tapi Tuhan mau ajar dari sini. Ibrani 2 ayat yang keempat. Kalau kita berani bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, ini janji Tuhan. Tuhan akan meneguhkan kesaksianmu, kesaksianku, kesaksian mereka. Wow! Oleh apa? Oleh tanda-tanda dan mujizat. Dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan. Wow, dibagi-bagikan. Kenapa iblis membuat Anda takut bersaksi? Dan kenapa iblis dengan segala tipu muslihatnya memiringkan mulut Anda? Hati-hati stroke loh ya. Orang-orang suka jelekin sesama. Hati-hati mati mendadak. Hati-hati hukuman Tuhan. Dan hati-hati stroke. Mulut ini lurus untuk bersaksi. Kalau mulut ini bengkok, berarti kita mengizinkan tipu muslihat iblis untuk harusnya mulut dipakai bersaksi, tapi kita pakai untuk yang jelek-jelek, menyaksikan dunia, menyaksikan kejelekan orang lain, menjadi bampol. Apa itu bampol? Mata-mata. Kelihatannya orang baik, bajunya orang benar, tapi ternyata isinya miring, isinya ternyata mata-mata. Mata-mata siapa? Mata-mata iblis. Hendaklah semua orang percaya harus peka dan dengarkan firman Tuhan yang membangun spirit Anda, roh Anda, iman Anda, faith. Jangan dengarkan kata-kata yang melemahkan Anda. Sebab Tuhanku, Tuhan Yesus sendiri saja, Dia mau saudara semangat. Semangat ki, semangat kita.
Kenapa kita semangat? Bukan hiperbola, bukan motivasi-motivasi kosong. Tuhan mau saudara-saudara bangkit semangat, kekuatan yang baru, dan berani bersaksi. Karena kalau kita bersaksi, wow, di kantor, di angkot, di sepeda motor, kita ketemu orang, kita parkir dengan tukang parkir, kita jalan. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Ketika hidupmu jadi kesaksian. Dan yang luar biasa saudara-saudara, Tuhan bilang apa? Aku sendiri akan meneguhkan kesaksianmu dengan berbagai tanda-tanda kuasa mujizat yang kukaruniakan kepada mereka yang berani bersaksi. So, hari ini putuskan kita mau pakai mulut kita bersaksi tentang kejelekan orang, bersaksi tentang kehebatan kita. Choice, life is choice. Tapi pilihlah firman Tuhan. Mau bersaksi tentang keagungan dunia, mau bersaksi tentang gosip tetangga. Saya sajikan firman Tuhan ini saudara-saudara, untuk kita berani bersaksi tentang kasih kuasa Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati saudara, baik pertemuan Zoom, pertemuan kelompok kecil, atau arisan-arisan ibu-ibu, majelis penatua, jangan sampai disusupin oleh namanya roh gosip. Kemana Pak? Kemana Ma? Ada persekutuan doa. Bahkan kadang-kadang di dalam doa pun orang tanpa sadar, ataupun kadang-kadang sadar, tapi dia dibutakan. Bisa bergosip. Misalnya sebelum doa dibisik-bisik, Ibu nanti tolong bantu doa ya. Maksudnya yang meminta doa ini dalam doa mesbah, doa pribadi. Kenapa Bu? Itu loh si Anu punya suami lagi banyak utangnya. Ya, karena kalau nggak bayar utangnya nanti mau disita mobilnya atau rumahnya. Oh ya. Maksudnya dicerita gitu supaya nanti didoakan di mesbah pribadi. Tapi karena entah tidak ngerti etika orang baik, apalagi hamba Tuhan dalam berdoa, ataukah memang dia dibutakan ketika sebelum makan saudara-saudara, atau mungkin saat doa bersama rame-rame kumpul beberapa keluarga di sana, dia berdoa, ya tolonglah keluarga ini yang suaminya banyak hutang, kalau nggak bayar nanti disita mobil rumahnya. Hati-hati. Alangkah lucunya negeri ini di dalam dunia pelayanan kalau sampai seperti itu. Ya. Yes, jangan malu bersaksi. Hidupku penuh kesaksian. Karena saya dan Bapak Ibu langganan mujizat. Amen. Nafas kita penuh kesaksian. Amen. Bapak Ibu sekalian, di sini jujur Bapak Ibu, banyak sekali masuk doa-doa yang kita perlu doakan secara khusus, dalam arti bukan kita harus mengekspos. Demikian pun doa-doa kita di publish ini biarlah doa-doa yang menjadi berkat, karena pada prinsipnya hidupku dan hidupmu adalah alat kesaksian Kristus dari surga di muka bumi ini. Mulai hari ini jangan kita takut bersaksi, jangan mau lagi malu untuk bersaksi. Pakai mulutmu itu untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasanya kalau kita setia, kita bersaksi, kita memuliakan Tuhan. Tuhan berjanji, ingat Ibrani 2 yang keempat, Tuhan sendiri yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksian hidupmu, namanya dipermuliakan dengan berbagai tanda karunia
dan mujizat surgawi. Ingat ya, Ibrani 2 yang keempat, kalau kita berani bersaksi, Tuhan yang akan meneguhkan kesaksian-kesaksian orang percaya dengan berbagai mujizat dari Roh Kudus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku bersaksi, Rohmu bekerja. Hore, hore, hore. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku bersaksi. Kuasa-Mu bekerja. Amin. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku bersaksi. Kuasa-Mu bekerja. Neng, teng, teng. Bersaksi yuk. Yuk bersaksi tentang kebesaran, tentang kasih, tentang kuasanya, tentang Dia Sang Penyembuh. Amin. Tuhan temani setiap kami. Yes, Tuhan serta kita. Yes, Dia adalah Immanuel. Amin. Yuk sama-sama kita menjadi manusia yang bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Haleluya. Glory, glory to God. Kami menyembah-Mu Tuhan yang hidup. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami dibangun hari ini untuk menjadi kesaksian. Haleluya. Amin. Ya, berhentilah ucap kata sia-sia, berhentilah menghakimi, stop gosip, no. Dan mulut kita dipakai untuk yang lurus, untuk bersaksi. Amin. Tuhan, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Amin. Saat ku bersaksi, kuasa-Mu sempurna. Tuhan, ku percaya. Angkat tangan saudara-saudara saat ini. In Jesus' name, touch! Dipenuhi dengan urapan dari Tuhan yang maha tinggi. Sebagaimana Tuhan mengurapi kita. Karena saya dikasihinya. Karena Dia sumber kasih. Tuhan yang sama mengurapi Bapak Ibu. Karena engkau yang dikasihinya. Dia sumber kasih. Aliran kasihnya memberi engkau roh keberanian. Dan engkau akan melihat setiap hari berbagai mujizat dan kuasa karya Roh Kudus dalam hidup Anda dan keluargamu. In Jesus' name. Orang-orang sakit, terima kesembuhanmu. Be healed, be free, and be clear. Dan Bapak Ibu sekalian, dalam keluarga, diberkatilah keturunanmu, diberkatilah anak-anakmu. Keturunan orang benar, tidak ada yang mandul. Semuanya diberkati, subur. Diberkatilah pelayan Bapak Ibu sekalian, seluruh hamba-hamba Tuhan, pastor, pendeta, penatua, majelis, orang percaya, guru-guru Injil. Diberkatilah dengan kesaksian yang ajaib, yang membuat orang-orang datang kepada Tuhan Yesus, sumber keajaiban. In Jesus' name. Saya perintahkan segala roh ketakutan, intimidasi, roh-roh jahat yang membuat tubuh mereka sakit. Hei, dengar perintah saya hamba Tuhan. Saya perkatakan setiap roh kegelapan, in Jesus' name, go out. You free untuk bersaksi. Engkau dibebaskan hari ini untuk menyatakan firman Injil. Sekalipun kita melewati penolakan, penderitaan, atau kesesakan dalam hati, tapi saudara-saudara percayalah, Tuhan akan melanjutkan kuasanya
yang sempurna atas hidup Anda. Keluargamu akan jadi berkat yang besar karena imanmu dibaca, dilihat, dirasakan oleh semua orang. Saya berdoa semua gereja bangkit, semua orang percaya bangkit. Yuk bersaksi. Banyak kegelapan di antara kita. Dengan kesaksianmu, terang itu datang dan mereka akan melihat Tuhan Yesus sebagai satu-satunya sumber penolong, sumber keselamatan, dan sumber kesembuhan. Hidupmu tidak biasa-biasa, saudara-saudara. Hari ini, semua pemirsa, hidupmu diangkat Tuhan menjadi luar biasa. Yes, Yesus, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat kami berani bersaksi, amin. Kuasa-Mu bekerja. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengucap syukur buat kesembuhan, kuasa, dan keberanian roh yang membangkitkan semangat, yang men-touch hidup kami saat ini. Saya akan melihat, saya akan mendengar, dan surga akan bersuka cita senantiasa. Karena lewat peranan ini hari ini, ada begitu banyak orang-orang. Wow, ini mendekati 15.000 orang yang live streaming. Paling tidak setiap mata yang melihat ini, mereka akan termotivasi, terbakar kasihnya kepada Tuhan untuk mau bersaksi. Mereka tidak sia-sia hidupnya lagi untuk hal yang kosong. Mereka akan pakai untuk sebagai alat dan waktu, umur, untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sungguh bangga, sungguh bersyukur. Yeay. Angkatan bersama-sama katakan, Yesus, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Saat ku bersaksi, kuasa-Mu bekerja. Yesus, ku percaya, kuasa-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku bersaksi, mujizat pasti terjadi. Yes, Solidia Gloria. Diberkatilah air yang Bapak Ibu minum, diberkatilah makanan yang kau makan, diberkatilah buah pekerjaan tanganmu, diberkatilah engkau dan keturunanmu. In Jesus' name, amen. Praise God forevermore. Terima kasih buat waktu ini, terima kasih Tuhan Yesus, dan selamat masuk hari yang baru dengan kasih dan kuasa Tuhan yang sempurna. Selamat masuk hari yang baru dengan roh yang menyala-nyala. Saya anak Tuhan dan saya berani bersaksi tentang Bapa di surga, tentang karyanya Tuhan Yesus dalam hidup saya, sehingga banyak orang-orang terberkati, banyak orang-orang menjadi percaya. Yeay, makasih ya. Shalom, sola fide. Hidup kita ini adalah orang percaya. Hiduplah oleh iman, karena Dia, Immanuel, tidak pernah meninggalkan kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Bless you. Dadah.